Assalamualaikum, balik lagi bersama gua Lutfi. Lagi-lagi kedatangan servisan ganti LCD. Samsung Galaxy M21 ganti LCD Shine menurut rekomendasi dari gua untuk customer. Dan customer menyetujui hal tersebut untuk melakukan pergantian LCD dengan menggunakan LCD merek Shine. Untuk merek Shine itu LCD berada di kualitas kedua untuk Samsung M21. Ada yang Orionnya OLED dan ada yang Shine. Nggak ada yang merek Fuji ataupun Topable. Itu masih belum tersedia untuk merek LCD Samsung M21. Jadi kita pilihkan yang standar aja, yaitu kita gunakan merek yang Shine. Kita tes dulu sebelum kita melakukan pergantian LCD itu seperti ini, karena kan masih ada segel dan belum kita pasang juga. Walaupun untuk LCD Shine ini bonus garansi lem. Jadi walaupun sudah kita lem untuk LCD ini, itu masih ada garansi kita klaim ke tokonya. Nah, untuk Shine sendiri di sini hanya bisa menggunakan 5 jari aja. Kalau 6 jari itu nggak bisa dan nggak mampu. Jadi hanya bisa menggunakan 5 jari aja. Adakah yang main game yang melebihi 6 jari? 6 jarinya itu diklik secara bersamaan. Kalau main game FF ataupun main game ML, apalagi nggak mungkin eFootball ataupun game lainnya yang mungkin kalian suka bermain game. Ya, Shine ini dengan keadaan 5 jari seperti ini sudah cocok lah ya untuk kalian gunakan untuk bermain game dengan menggunakan pergantian LCD Shine apabila HP kalian, LCD kalian itu bermasalah. Nah, tapi untuk kualitasnya lebih baik yang OLED sih untuk di Samsung ini ketimbang yang Shine untuk dipakai barbar ya. Sebelum kalian melakukan pergantian LCD, kalian copot dulu ya untuk bagian fleksibel lakban ya, bagian belakang sini. Nah, kalian copot dan kalian pun juga copot untuk bagian double tip di bagian bawah fleksibel ini. Ini kuncinya untuk memudahkan kita agar pada saat proses pemasangan LCD itu lebih mudah dan lebih presisi. Karena si fleksibelnya itu kan diam ya, enggak menekuk. Dia itu seimbang dengan LCD-nya. Kita tekuk seperti itu dan ini kita siapkan, bersihkan juga ya, jangan lupa ya jika kalian melakukan pergantian LCD, bersihkan bagian bawah, bagian pinggir itu kalian harus semuanya harus bersihkan. Jika sudah bersih, kalian gunakan lem LCD yang direkomendasikan. LCD bisa kalian gunakan yaitu lem LCD T7000, T8000 yang merek Janlida itu yang bagus, tapi kalian boleh juga berselancar untuk merekomendasikan juga kepada kami lem LCD apa yang terbaik selain merek lem T8000 ataupun T7000 yang merek Janlida ini. Nah, sudah kayak begitu, kita tinggal pasang aja untuk LCD merek Shine ini. Bersihkan dari bagian atas dan juga bagian bawah, otomatis bagian samping itu bakalan menyesuaikan. Oh iya, kalian pasti lihat ya untuk baterainya ini adalah baterai rakitan karena user pun meminta gua untuk merakit dulu baterainya karena baterainya belum ready untuk stoknya. Jadi user minta ambil baterai bekas dan rakit dengan menggunakan fleksibel dari baterai bawaannya. Jadi seperti inilah, yang penting positif dan negatifnya itu sama, dan ketika baterainya sudah ada, kita bakalan pasangkan dengan menggunakan baterai yang originalnya yaitu merek Viking yang kita dapat di online shop itu ya. Jadi mudah ya untuk pelan gua untuk melakukan pergantian LCD itu. Pressing menekan karet seperti ini bagian atas dan bagian bawah. Tapi ada juga yang bilang kayak begini, kalau lihat doang sih gampang, tapi kalau kita praktekin ya kayak kita yang nggak pernah pegang solder, lalu kita pegang solder itu tangan berasa kesetrum dan bergetar. Ya, intinya kita harus belajar dari pengalaman karena nombok itu hal yang biasa sih bagi teknisi pemula. Ya, intinya di sini gua buat tutorial ini untuk teknisi pemula dan untuk kalian yang mau coba-coba melakukan pergantian LCD. Cara mengetesnya seperti ini, cara rapikannya seperti ini, dan bersihkan terlebih dahulu, presisikannya juga seperti ini, dan cara mengeceknya seperti ini, dan apa yang harus dilakukan untuk melakukan pergantian LCD supaya presisi dan pada saat press karet seperti ini itu tidak nombok.